Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfon Farizal. Saya dari kelas manajemen 22A dengan NPM 22411102. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian manajemen MSDM. Sumber daya manusia adalah individu yang bekerja sebagai penggerak sesuatu organisasi, baik di institusi maupun perusahaan, dan berfungsi sebagai aset yang harus dilatih dan dikembangkan kemampuannya. SDM juga dapat diartikan sebagai suatu kerja atau jasa yang diberikan dengan tujuan proses melakukan produksi. Sumber daya manusia merupakan sumber daya yang memiliki akal, perasaan, keterampilan, pengetahuan, dan kreativitas. MSDM bukan hanya sumber daya belakang, melainkan lebih berupa modal atau aset bagi institusi atau organisasi. Organisasi dalam MSDM. Organisasi dalam SDM mengacu pada bagaimana sumber daya manusia atau SDM dalam suatu organisasi untuk mencapai tujuan organisasi. Berikut adalah beberapa hal yang harus diperhatikan. Yang pertama ada pendidikan. Pendidikan yang baik dapat menghasilkan SDM yang berkualitas dan memiliki daya saing. SDM yang berkualitas dapat meningkatkan produktivitas dalam bekerja sehingga tujuan organisasi dapat dengan mudah tercapai. Yang kedua ada peran SDM. Sumber daya manusia merupakan aset penting bagi organisasi karena peran dan tujuannya tidak dapat digantikan oleh sumber daya lainnya. Tentunya harus selalu berorientasi pada visi dan misi organisasi. Untuk mencapai visi dan misinya, maka sumber daya manusia pada suatu organisasi harus memiliki karakteristik seperti motivasi, sikap, konsep diri, pengetahuan, dan keahlian. Lalu ada peran MSDM. Peran dan fungsi MSDM sangat penting, yakni menentukan faktor produksi, membangun dan mengembangkan perusahaan atau organisasi. Jika tidak ada SDM yang memadai, secara otomatis perusahaan akan gagal meraih tujuan yang akan dicapai. Lalu ada tujuan strategi MSDM. Yang pertama ada optimalisasi kinerja. Nah, ini kontribusi karyawan dengan penempatan yang tepat dan pengembangan kompetensi. Yang kedua ada peningkatan kualitas karyawan. Ini menciptakan tim yang berkualitas dan adaptif terhadap perubahan lingkungan bisnis. Dan yang ketiga ada keberlanjutan organisasi. Mengembangkan strategi perekrutan dan retensi untuk mengatasi kebutuhan tenaga kerja yang berkualitas. Nah, lalu ada pentingnya strategi MSDM dalam organisasi. Yang pertama ada daya saing perusahaan. Strategi MSDM yang kuat menghasilkan keunggulan kompetitif melalui keahlian karyawan. Yang kedua ada kesesuaian dengan visi dan misi. Strategi MSDM terkait erat dengan visi, misi, dan nilai organisasi. Yang ketiga ada manajemen karyawan. Karyawan yang terlibat secara emosional memiliki produktivitas yang lebih tinggi. Lalu berikutnya ada komponen-komponen utama strategi MSDM atau sumber manusia. Di sini ada kebutuhan dan perencanaan tenaga kerja. Nah, ini melakukan analisis tenaga kerja dan perencanaan kebutuhan karyawan. Lalu ada pengembangan karyawan. Ini membangun kompetensi dan potensi karyawan melalui pelatihan dan pengembangan. Lalu ada perekrutan dan seleksi. Menarik dan memilih karyawan yang sesuai dengan kebutuhan organisasi. Lalu ada pengelolaan kinerja. Ini mengukur, memonitor, dan meningkatkan kinerja karyawan secara berkelanjutan.
Lalu selanjutnya ada langkah-langkah implementasi strategi MSDM atau manajemen sumber daya manusia. Yang pertama ada analisis kebutuhan. Analisis ini mengidentifikasi kebutuhan dan tantangan MSDM yang ada dalam organisasi. Lalu yang kedua ada perencanaan strategis. Nah, ini membuat rencana dan tujuan strategis untuk strategi MSDM yang akan diimplementasikan. Lalu yang ketiga ada pelaksanaan dan evaluasi. Menerapkan strategi MSDM secara menyeluruh dan melakukan evaluasi terhadap hasilnya. Nah, lalu ada beberapa manfaat dan dampak strategi MSDM yang efektif. Yang pertama ada peningkatan produktivitas. Nah, ini karyawan yang dikelola dengan baik cenderung memiliki produktivitas yang lebih tinggi. Lalu yang kedua, motivasi dan retensi karyawan. Pengembangan karyawan yang terus-menerus meningkatkan motivasi dan retensi. Lalu yang ketiga ada peningkatan kualitas karyawan. Ini melalui pelatihan dan pengembangan, karyawan menjadi lebih ahli dan berkualitas. Lalu ada tantangan dalam implementasi strategis MSDM. Yang pertama ada perubahan lingkungan bisnis. Adaptasi strategi MSDM dengan cepat terhadap perubahan pasar dan teknologi. Yang kedua ada keterbatasan sumber daya. Ini berhubungan tentang tantangan dalam alokasi sumber daya yang tepat untuk implementasi strategi MSDM. Lalu yang ketiga ada perubahan budaya organisasi. Nah, ini mengubah dan membentuk budaya organisasi sesuai dengan strategi MSDM yang baru. Lalu ada beberapa panduan-panduan praktis untuk merancang strategi MSDM yang sukses. Yang pertama ada analisis kebutuhan target. Nah, ini mengidentifikasi kebutuhan spesifik organisasi untuk mengoptimalkan strategi MSDM. Lalu yang kedua ada keterlibatan manajemen. Manajemen yang kuat dan komitmen tinggi dalam melaksanakan strategi MSDM. Yang ketiga ada kolaborasi antar departemen. Ini mengintegrasikan fungsi MSDM dengan departemen lain dalam organisasi. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.